Nasib warga kampung Muara Baru dalam mempertahankan tempat tinggalnya sudah di ujung tanduk. Pemerintah DKI Jakarta telah membangun proyek tanggul raksasa nasional Capital Integrated Coastal Development atau NCICD, atau tanggul A setinggi 3,8 meter di pesisir utara Jakarta yang melewati kawasan kampung Muara Baru. Kampung ini terletak di dekat pelabuhan dan pelelangan ikan di Muara Angke, Jakarta Utara. Pemberitahuan pergusuran yang diberikan terhadap warga dianggap secara mendadak dan belum ada solusi kemana mereka akan dipindahkan. Warga yang sebelumnya sempat menolak pada akhirnya pasrah dengan pergusuran ini. Kawasan yang akan dibongkar sejak 4 tahun yang lalu ini adalah area yang dijadikan pengungsian warga Muara Baru yang sempat digusur pada 2013. Meski ada upaya dari pemerintah untuk memindahkan warga ke rumah rusun, tapi baru sebagian yang lain. Dan untuk yang belum terpaksa mereka menetap di kampung Muara Baru ini. Bagi warga kampung Muara Baru, pemerintah meminta mereka untuk pindah ke rumah rusun yang telah disediakan. Selamat siang Ibu. Kalau boleh tahu namanya siapa? Dunia Dunia. Baik. Ibu udah berapa lama tinggal di sini? 28 tahun. 28 tahun. Kalau boleh tahu nih, dengan adanya pandemi COVID ini, Ibu mempengaruhi pendapatan nggak? Oh ya, jelas sekali. Itu dari segi apa ya? Maksudnya pendapatan berkurang karena kurangnya konsumen atau tidak? Ya udah pasti sih banyak pengurangan. Kalau banyak pendapatannya berkurang jauh lah, nggak kayak biasanya. Dan apakah di wilayah ini mendapatkan bantuan kayak sembako gitu dari pemerintah? Dapat. Itu di setiap bulannya? Setiap bulannya paling sembako sekali, 2 kali. Tapi rutin ya? Tapi rutin. Oke, pertanyaan berikutnya, kira-kira kapan awal pergusuran ini terjadi? Tahun 2014. Untuk apa pergusuran ini? Untuk pelebaran jalan dan waduk. Waduk? Pelebaran waduk. Waduk apa? Waduk fluid. Kira-kira pelebaran waduk fluid ini biaya yang digantikan itu berapa ya? Per rumah itu kalau kurang lebih 2-4 juta. 2-4 juta satu rumah? Satu rumah. Dan ini di gusurnya itu awalnya pada tahun berapa ya? Awalnya berarti tahun 2015 lah mulai digusurnya. Itu ke pemerintahan siapa? Pak Ahok. Pak Ahok. Oke, baik. Dan kira-kira dengan adanya gubernur baru seperti tahun ini maksudnya, kira-kira ada kelanjutan nggak dengan adanya Kemungkinan ada kelanjutan. Ada kelanjutan. Oke, baik. Dan kira-kira yang menurut Ibu rasakan, dampak yang dirasakan masyarakat dari pergusuran ini seperti apa ya? Dampak dari penggusuran ini ya udah pasti masyarakat mah takut ya. Takut digusur kembali soalnya tidak sesuai dengan apa? Sebetulnya kalau dana yang diperoleh gitu. Jadi tidak sesuai dengan harga rumah gitu loh. Harga rumah penggusurannya semuanya kayak kita ya kalau yang permanen gitu ya kan. Tahu sendiri kalau pembangunan udah berapa, habisnya berapa, cuma digantinya cuma gitu. Cuma intinya ya kita dapat rusun. Tapi kan rusun kan tetap aja bayar. Kira-kira untuk yang digusur itu benar gak sih katanya di sini itu sampai ada yang jual murah rumah? Banyak. Bisa diceritain? Udah pasti banyak. Orang kan karena ketakutan dengan ganti rugi yang nggak sesuai, ya kan? Udah pasti orang jualnya jatuh lebih murah, jauh lebih murah. Kalau Ibu kira-kira mau bertahan apa mau dijual? Misalkan itu misalkan. Ya kalau kita mah bagaimana namanya usahanya di sini tetap bertahan. Untuk warga yang di sini, warga yang terkena gusur, rumahnya satu rumah terkena gusur, itu relokasikan kemana, dipindahkan? Rusun Muara Baru dan rusun Pulau Gebang, Marunda. Ada 3 rusun soalnya.
Itu sudah banyak sebagian warga yang pindah ke sana. banyak udah. Dan apa Ibu tahu untuk di rusun sana itu apakah fasilitasnya memadai atau biayanya seperti itu? Ya kalau kata orang-orang sih kalau untuk fasilitas sih memadai gitu. Dan waktu pergusuran ini kira-kira nih dari awal pemerintahan itu, waktu awalnya pergusuran itu dilakukan secara baik-baik atau tidak sosialisasinya? Pertama sih memang pakai surat SK ya, SK, tapi lama-lama sebenarnya sih baik juga dengan secara sosialisme ini baik. Pertamanya pakai surat SK, cuma ya lama-lama kayak secara paksa juga sih gitu. Soalnya ada banyak warga yang nentang juga gitu, karena tidak sesuai dengan ganti rugi gitu. Cuma permintaan warga kan tadinya kan hanya minta ganti rugi yang sesuai dengan posisi dan kondisi rumah. Tapi itu konflik nggak, Bu? Konflik nggak? Konflik sih, konflik kalau konflik sebut konflik kalau konflik konflik sih sebenarnya. Jadi untuk Soalnya ada yang ibaratnya kita ya menentang juga gitu. Soalnya yang menentangnya dalam inti ya itu karena tidak sesuai dengan itu ganti rugi. Tapi untuk saat ini warga apakah mulai maksudnya mulai ya nggak apa-apa atau tetap ada penentangan dari Kayaknya warga? pasrah deh sekarang sama warganya. Iya, pasrah. Karena mau gimana pun. Iya. Udah baik. pasrah warganya. Ibu, dan pertanyaan terakhir, kira-kira ada yang mau Ibu sampaikan nggak nih untuk relokasikan ini, misalkan tetap digusur, harusnya seperti apa? Ya kalau permintaan saya sih sebagai warga ya kalau seandainya digusur atau di relokasi yang benar, mamanya rusun ya kan udah benar gitu. Terus ganti rugilah dengan sesuai dengan kondisinya, kondisi rumahnya. Jangan seenaknya sendiri kayak kemarin gitu. Kan cuma 2 juta sampai 4 juta. Tapi ini tanahnya resmi, Bu. Bukan. Emang kita pada ngakuin makanya kita pasrah. Gitu. Cuma kita minta ganti rugi disesuaikan dengan kondisi rumah lah gitu, Jadi bangunannya ya? Iya, gitu. Nah, kondisi bangunannya maksudnya. Kita nggak minta macam-macam tapi kan disesuaikan dengan kondisi bangunan. Jangan kayak kemarin ya begitu. Tidak sesuai dengan